السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام Waalaikumsalam ورحمة الله warahmatullahi وبركاته. wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم بالخير. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, kami akan biasa mentausiahkan membahas tentang syukur yang Allah berikan nikmat kepada kita. Ini kajian di malam Jumat, moga-moga jadi berkah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Mangga mengakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi ya di malam Jumat. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Bahwa syukur dalam arti bahasa itu syakara, artinya membuka. Jadi syukur itu sendiri ketika didefinisikan secara istilah yaitu membuka diri, membuka hati bahwa segala pemberian nikmat yang kita terima itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syukur itu sendiri menurut para ulama ya bisa dikelompokkan menjadi 3. Satu, syukur bil lisan. Syukur bil lisan itu artinya kita mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dalam bentuk pujian dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita mengucapkan kalimat hamdalah tadi, mudah-mudahan lisan kita ini bisa menjadi salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah sampai pada kita. Apakah boleh dijadikan sebagai amalan wirid? Ya tentu saja boleh. Wirid itu ketika diucapkan dengan lisan, ya artinya amalan lisan. Rasulullah di beberapa hadis disebutkan bahwa ada orang yang selalu basah bibirnya itu dengan bacaan-bacaan sholawat. Artinya bibirnya itu mengucapkan dan tidak diam. Artinya ketika kita membuat amalan wirid, ya memang sudah ada keterangan. Mudah-mudahan bibir kita ini, mulut kita ini termasuk mulut yang selalu basah dengan kalimat hamdalah tadi. Jadi syukur bil lisan. Tentunya itu bisa dimaknai
ketika mendapatkan rezeki yang banyak, rezeki yang sedikit, atau rezeki yang barangkali tidak bisa diukur, tapi intinya hamdalah itu sendiri kita ucapkan. Tidak terlepas besar atau kecil nikmat yang kita terima. Nah, itu syukur bil lisan. Kemudian yang kedua, syukur bil jinan. Syukur bil jinan itu mensyukuri dalam hati. Artinya mensyukuri dalam hati itu, hati kita itu membuka, seperti tadi ya, dalam bahasa syukur itu sendiri kan sakar, artinya membuka. Hati kita membuka bahwa segala nikmat yang telah kita terima ini dari Allah. Tidak hanya dalam lisan saja, tapi dalam hati pun jauh lebih dalam mensyukuri akan nikmat itu sendiri. Lisan kita mengucapkan alhamdulillah, hati kita pun mengucapkan alhamdulillah, dan yakin bahwa semua rezeki yang kita terima itu dari Allah. Sehingga muncul dalam pikiran kita itu, dalam keyakinan kita itu, bahwa kita diberi oleh Allah, dan kita merasa diberi oleh Allah, sehingga apa yang kita terima sumbernya dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pemberi. Hati kita meyakini betul bahwa ketika kita tidak diberi oleh Allah, maka kita akan termasuk orang yang celaka. Ketika kita menyadari kita diberi oleh Allah, maka kita pun bisa bersikap sebagaimana orang yang diberi, yaitu bersyukur. Hati kita bersyukur. Yang ketiga, syukur bil arkan, artinya mensyukuri dengan anggota badan. Anggota badan kita ini misalkan diberi kesehatan oleh Allah, itu salah satu bentuk pemberian dari Allah. Lalu kita gunakan badan kita untuk melakukan amalan-amalan yang berkaitan dengan syukur itu sendiri. Ketika badan kita sehat, ya kita gunakan untuk ibadah. Karena salah satu sifat yang disukai oleh Allah yaitu muslim yang kuat. Artinya kuat beribadah. Kuat beribadah itu biasanya kan didukung dengan kekuatan fisik. Zikir, baca Quran, berdoa, ketika badan kita kuat, itu bisa lebih dahsyat ketimbang ketika kita lagi sakit. Makanya orang yang fisiknya kuat digunakan untuk ibadah, itu jangankan 8 rakaat, 20 rakaat, 40 rakaat pun masih kuat. Nah, Allah suka muslim yang kuat ibadahnya. Itu salah satu bentuk syukur yang ketiga tadi, syukur bil arkan. Pak Ustaz ini membacakan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Fazkuruni azkurukum waskuruli wala takfurun, yang artinya ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah menjadi orang yang kufur. Nah, artinya ingatlah kepadaku, kan kata Allah, ingatlah kepadaku maka Allah akan ingat. Kita mendekat satu langkah, Allah bisa lebih cepat mendekat kepada kita. Makna ingat di sana tuh dalam arti ketika engkau diberi, kau ingat kepadaku yang memberi, maka
bersyukurlah kepadaku dan janganlah menjadi orang yang kufur. Artinya ada kesadaran ketika kita mendapat rezeki itu diberi oleh Allah. Dan kalau kesadaran kita tidak ingat bahwa yang memberi Allah, berarti kita termasuk orang yang kufur tadi. Tidak merasa diberi oleh Allah, tapi merasa ini hasil yang aku usahakan. Nah itu barangkali bisa menjadi salah satu tanda kekufuran ketika kita meyakini bahwa hasil yang kita terima saat ini adalah hasil yang aku usahakan. Jadi seluruh pencapaian yang hari ini didapatkan, diklaim semuanya adalah hasil usaha kita. Padahal tadi Allah Maha Pemberi. Dan banyak kita bisa melihat seberapa sering kita mendengar kalimat-kalimat itu. Kalau aku tidak berusaha, maka aku tidak akan seperti ini. Ya. Lalu posisi Allah di mana? Mungkin bagi orang-orang seperti itu, Allah itu hanya menciptakan. Allah itu hanya menciptakan aku. Selebihnya aku yang. Iya. Nah, tapi tidak ketika kita telah memahami makna syukur itu sendiri. Ternyata Allah itu tidak hanya menciptakan, tapi Allah pun terlibat dan kita pun masih berada dalam urusan-urusan Allah, termasuk dalam rezeki atau pencapaian itu sendiri. Surat yang lain Allah pun menyebutkan la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka bersyukurlah kepadaku, niscaya akan aku tambah nikmatku. Dan jika engkau tidak bersyukur, maka sungguh azabku sangat pedih. Nah, artinya setelah kita bersyukur, setelah kita merasa diberi oleh Allah, maka Allah tambah nikmat itu. Ketika kita tidak merasa diberi oleh Allah dan termasuk orang yang kufur, maka azabku sangat pedih. Nah, itu urusannya sangat bersambung dengan makna rezeki. Jadi antara syukur, rezeki, nah itu sangat berkaitan sekali. Nah, barangkali itu sebagai pengantar, silakan untuk didiskusikan. Ini sangat menarik sekali ya, masalah tentang syukur. Kadang-kadang manusia ya kalangan-kalangan kita itu kebanyakan itu hilap akan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang padahal tadi dijelaskan dalam surat Al-Qur'an itu memang benar rasa syukur, nikmat kepada Allah itu apa yang Allah berikan, nikmat kecil atau besarnya itu kita harus ya sangat bersyukur. Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemberi. Betul. Ketika kita lupa pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang dikatakan tadi akan kufur. Betul. Padahal Allah itu menghidupkan kita ya, tadi seperti tadi diberi kesehatan itu nikmat syukur. Ada orang yang merasakan sehat itu, terus dia itu seorang muslim, itu tidak dipakai ibadah. Ketika dia itu usianya sudah berlanjut, kadang-kadang lupa rasa syukurnya itu, akhirnya penyakit yang datang, dia itu mau beribadah itu tidak merasa kuat. Padahal ketika dianya itu waktu dulunya sehat, rohani jasmaninya itu lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang sangat mengerikan sekali. Jadi kita menyayangkan ketika kita masih diberikan kesehatan, malah lebih banyak digunakan untuk hal-hal lain. Iya. Ketimbang untuk
memperkuat ibadah kita. Betul. Padahal makna sebenarnya Allah memberi kesehatan kepada kita itu sebetulnya untuk ibadah. Yang menuntut ilmu ketika diberikan kesehatan maka akan lebih bersemangat ketika menuntut ilmu. Bahkan ketika kita konversi ya, nikmat sehat itu dengan nilai uang itu sangat mahal. Betul. Bagi orang yang punya penyakit sesak napas, kesulitan bernapas, itu satu tabung oksigen ya, ketika mau isi ulang itu kan lumayan, sekitar 50.000. Iya. Itu untuk satu tabung. Untuk satu tabung. Dan itu pun bisa digunakan untuk 1 jam. Nah, sementara ini kita 24 jam full tanpa alat yang harus dibawa, tapi kita bisa bernapas sepuasnya. Itu kan nikmat itu kesehatan. Belum ketika diberikan contoh nikmat mata untuk penglihatan itu ya, untuk penglihatan, nikmat telinga untuk pendengaran, dan nikmat lain. Nah, ketika kita konversi aja ke rupiah mahal. Nah, makanya gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu, karena masa muda itu identik dengan kesehatan yang luar biasa. Betul. Iya, saya juga istilah di kalangan masyarakat ya, suka selentingan mendengar gitu kan, ketika berbahasa mengeluhnya itu di masa tuanya ya katakanlah menyesal dikala aku katanya waktu muda padahal bapak kuat itu ini, sekarang udah masa tua, pingin membenahi gitu kan, pingin membenahinya, ingat kepada Allah itu. Lalu kalau ingin ceritanya kembali lagi ke masa muda itu kan sudah terlewat ya, dan akhirnya sekarang menempuh usia, contoh di usia 50 atau 55 tahun gitu kan, itu sudah mengurangi ya tadi, sudah mengurangi tenaga ya, betul. Sudah mengurangi kalau di penglihatan mata ya agak rabun gitu kan, kalau lari ke tadi telinga sudah pendengarannya agak kurang ya. Itu kalau sudah lingkaran itu yang tadinya itu disebutkan masa mudanya tidak dipakai dengan kebaikan, intinya ibadah kepada Allah, itu sangat rugi sekali ya. Iya, betul. Dan kala pingin kebaikannya di masa tua karena kelalaian waktu di masa muda, akhirnya sangat merasa menyesal gitu kan. Nah, itu yang sangat mengerikan sekali ya. Makanya tadi yang disebutkan Ustadz itu rasa syukur itu ya, kita ketika kita diberikan rasa kenikmatan di masa muda itu, perbanyaklah ibadah kepada Allah dan akan menempuh di hari tua gitu kan. Jadi ibarat seperti ini tadi ya, ketika bicara konversi, contoh kita punya mobil mewah ya, punya mobil mewah tapi nggak dipakai kemana-mana, malah dipakai untuk tabrak-tabrak di jalan ugal-ugalan, akhirnya kan rusak. Iya, betul. Nah, begitupun dengan fisik kita mahal, yang harusnya dipakai untuk tadi beribadah, bersyukur, untuk melakukan sesuatu yang mahal lagi, tapi dipakai untuk ugal-ugalan juga. Nah, akhirnya setelah termakan waktu, kalau dalam bahasa Sunda itu rayon. Iya, betul. Nah, akhirnya mulai menyadari bahwa kesehatan itu ternyata berharga. Dan itu baru diidentikan dengan mobil, padahal nggak ternilai sebetulnya. Betul. Mau diidentikan dengan benda-benda yang ada di bumi ya, apa yang lebih mahal dari
kesehatan. Kalau dirupiahkan itu tidak ada istilahnya harga yang lebih ini ya. Harga yang lebih pantas memang berapa? Ya, Masya Allah. orang aja misalkan kamu mau nggak telinganya diambil satu dibayar 2 miliar misalkan, pasti nggak mau. Ya. Berarti harga telinga aja udah nggak terukur, belum harga-harga lain. Misalkan sekarang kan lebih sering ya organ tubuh. Iya. Nah karena saking mahalnya sebetulnya, saking mahalnya yang berada di badan kita itu Allah titipkan, ya gunakan untuk ibadah. Mata kita gunakan untuk belajar membaca Quran, untuk melihat keagungan-keagungan Allah. Ya. Telinga kita gunakan untuk menuntut ilmu, mendengar tausiah, mendengar siraman-siraman rohani. Ya. Mulut kita itu kesehatan secara umum berharga semua. Nah makanya ketika kita menyadari tubuh kita ini berharga, maka Allah pun menyediakan pahala-pahala untuk amalan-amalan kita. Karena berharga, saking berharga. Sesuatu yang berharga itu sekali jalan biayanya mahal. Iya, ya. Nah, makanya ketika kita digunakan untuk ibadah, maka Allah pun mengganjar dengan ganjaran yang mahal juga pahalanya. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi kepada yang tadi, fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Itu Allah yang mengucapkan itu dan mengingatkan kepada kita. Syukuri ya. Syukuri apa yang telah Allah beri. Nah, dengan adanya kesadaran seperti itu, ya mudah-mudahan kita bisa mulai memanfaatkan ya, sisa-sisa kesehatan yang kita miliki. Ya, terkadang suka mendengar juga ya, orang minta kepada Allah itu pertama pingin sehat dan pingin panjang umur. Nah, kalau dikategorikan Allah memberikannya kepada Fulan bin Fulan, memohon kesehatan dan panjang umur, kalau tidak digunakan untuk ibadah itu hanya sia-sia aja ya, gitu kan. Contoh untuk berbuat maksiat, gitu kan, itu apa, gitu kan, nggak ada gunanya ya kalau misalkan dikatakan. Padahal kalau kita minta kenikmatan kepada Allah itu sehat dan panjang umurnya, untuk yang tadi dipakai ibadah itu lebih dahsyat ya, amalannya mungkin ya tadi dia dijaga telinganya mendengarnya yang baik, gitu kan. Ketika matanya melihat penglihatan yang baik, yang diucapkan mulutnya selalu baca dengan istighfar, sholawat atau apa, gitu kan. Itu lebih pahalanya itu lebih Allah tingkatkan, gitu kan. Itu kan yang kepingin Allah seperti hal gitu ya. Betul. Maka aku tambahkan. Ya. Jadi ketika kita masuk ya ditambah yang sehat, ketika dipakai untuk yang baik, maka Allah tambah kesehatannya. Rasulullah ketika masih hidup itu berapa kali sakitnya? Itu kan sakit-sakit ringan. Iya. Nah, karena Rasulullah selalu bersyukur. Jadi makna syukur itu sendiri ketika kesehatan saja sudah kita tempuh ya, digunakan untuk hal-hal yang baik, hal yang diridhoi oleh Allah, maka tadi akan tumbuh yang namanya kenikmatan lain. Ya, misalkan nikmat iman, nikmat Islam. Ketika kita menyadari tubuh kita ini diberikan kesehatan oleh Allah dan kita gunakan untuk ibadah,
maka ternyata kita akan menemukan bahwa ibadah itu nikmat. Betul. Bahwa berzikir itu nikmat, baca Al-Quran itu nikmat, bahkan bersyukur itu sendiri nikmat. Dan semuanya akan Allah buka hijab-hijab yang kita tidak tahu, bahwa semuanya adalah nikmat. Nikmatnya sesuatu itu kadang biasanya baru disadari ketika sudah tidak ada, atau ketika sedang sakit. Nikmatnya mata akan terasa biasanya ketika mata kita sakit. Nikmatnya makan baru terasa ketika kita sedang sakit, bahwa makan itu ternyata enak, bahwa diberikan nafsu makan itu ternyata nikmat, makan apa saja enak. Iya. Nah itu biasanya kesadaran itu muncul ketika sedang sakit. Nah, tapi akan lebih bagus ketika kesadaran itu muncul dikala kita sedang sehat. Nah itu kita mengkupas masalah tentang syukur ini ya, sangat penting sekali untuk bersyukur kepada Allah itu ya. Jangan sampai kita terpeleset oleh kekufuran gitu kan. Yang namanya yang tadi dibahasakan ya berulang-ulang, ketika kita usia memenjak balik sampai 20-30 tahun itu istilahnya masih bertenaga, energi, masih kekuatannya. Kalau dilari itu masih 100 meter itu ya saja masih kekejar gitu. Tapi merasakan sudah di usia 45 lah, 45, 50. Ya suka mendengar kalau aku ya suka diskusi dengan contoh petani ya, petani di kalangan petani. Ditanya, "Bapak dari mana?" gitu. Ya dari sana aja, kuli. Terus kita diskusikan, "Bapak kok ini Bapak masih bisa menempuh?" "Wah ini mah Bapak mah sekarang mah udah ripuh." Itu kan suka yang spontan itu. Kalau kita diskusi, ripuh jang sekarang mah Bapak lari jalan kaki 50 meter juga sudah masuk sana. Wah dari dulu mah Bapak pagi balik pulangnya sampai sore pun Bapak tidak ada rasa lesu atau apa. Duh, ini yang namanya sudah tua mah kayak seperti gini. Nah, aku juga suka merenungkan, ya Allah, aku masih bersyukur di usia sekian, takut ya kepadamu ya Allah, jika aku dipanjangkan umur gitu kan, tidak beribadah, yang tadinya tidak dipakai dengan kebaikan. Nah itu juga itu gambaran kita kalau misalkan kita panjang umur seperti hal orang tersebut yang tadi dibicarakan di usia 50 tahun itu kan raganya seperti kita. Kalau kita panjang umur pasti seperti gitu. Seperti begitu juga gitu kan. Ya makanya ternyata itu kan bukannya kita menyepelekan masalah tentang umur ya. Bukan gitu. Tapi itu tapakuran kita bahwa kita nanti dipanjangkan usia sampai 50 tahun itu akan mungkin terasa, pasti akan terasa gitu kan. Gitu. Makanya ini sangat jelas ya ketika Allah menyebutkan di dalam surat Luqman ayat 12 yang artinya bahwa ketika kita bersyukur itu untuk dirimu sendiri, dan ketika engkau kufur maka Allah maha agung. Artinya ketika kita bersyukur tadi sebenarnya untuk, kata Allah, untuk kamu, betul. Bukan untuk Allah ya. Dan ketika kamu kufur pun Allah maha agung, keagungan Allah tidak akan berkurang ketika hamba-hambanya tidak bersyukur semua. Allah tetap agung. Iya betul. Jadi intinya untuk kita sendiri. Hal tadi bahwa makin tua makin terasa. Nah harusnya
muhasabah diri itu lebih kuat. Ya, Lebih kuat. Jangan sampai kita tetap menggunakan prinsip-prinsip kesehatan, bahwa biar tubuh tua tapi yang penting semangat tetap muda. Nah itu kan kata-kata motivasi. ya, Nah betul, semangat itu tetap harus muda meskipun badan kita sudah tua. Tapi realitanya tetap ketika kita menyadari tubuh kita makin tua, maka harus makin mendekat kepada Allah dengan sifat-sifat syukur tadi, karena waktunya sudah uzur. ya, Sekalipun umur tidak tahu, ya tetap kita makin muhasabah. Sekalipun kesehatan itu bukan tolak ukur ya, tolak ukur azab, tapi tetap kita lebih meningkatkan muhasabah. Meskipun dalam Islam itu tidak ada kata terlambat. ya, Kalau kita menyadari hal-hal seperti itu sekarang di usia 50 tahun, 60 tahun, ya lakukanlah syukur itu. Tidak ada kata terlambat. ya. Tapi alangkah lebih baiknya ketika hari ini kita masih muda, kita sudah menyadari jauh-jauh hari. Betul. Nah, Itu yang lebih mantap ya, Nah, keimanannya kalau Iya. dikata. Kan Allah menyukai orang tua yang soleh, tetapi Allah jauh lebih menyukai kepada pemuda yang soleh. Masya Allah. Nah, artinya pemuda soleh itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang orang tua yang soleh. Secara logika kan seperti itu. Kalau orang tua soleh itu wajar, betul. udah uzur. Tapi kalau pemuda soleh, nah itu luar biasa. Di saat waktunya untuk bermain, untuk berpetualang, digunakan untuk ibadah justru. Insya Allah. Itu ada juga ya yang hal seperti itu juga. Iya, banyak. Dan banyak juga yang kehilapan itu. Ya, betul. Makanya di tausiah kita ini ya malam Jumat ini mengenai tentang syukur. Nah itu alhamdulillah ya sudah kita dibongkar dikupas gitu kan. Jadi rasa syukur itu ternyata tidak ada batasnya itu. Terus kenikmatan dari Allah itu kan. Ya. Jadi gunakanlah yang tadi ya berurang-urang. Jangan sampai kita bahasa ininya kajongjonan gitu kan. Kajongjonan hidup di dunia ini. Padahal itu hanya kita untuk beribadah kepada Allah gitu kan. Hanya untuk beribadah gitu. Makanya nah ini yang ngeri juga ya kalau kita diskusi dengan di luaran ya dengan orang-orang tua gitu kan. Itu kadang-kadang ada yang suka menangis ya kalau aku mendengarnya bahasanya ya Bapak sudah terasa begini gigi juga sudah nggak kuat ya untuk mengunyah apapun dari dulu Bapak dan memang itu sebetulnya itu kalau kita renungkan ya pemberian dari Allah itu merasa dari usia ketika kita dilahirkan ke alam dunia ya itu memang pertamanya kita tidak mempunyai apa-apa istilahnya terus dimula-mula dikasih gigi perkasa itu di usia contoh sekian 4-5 tahun itu kan udah mulai muncul tapi ketika yang kita merasakan ya di usia sekarang aku 40 tahun hilang gitu kan satu itu kan tidak akan tumbuh lagi. Nah, makanya kalau kita ini tidak digunakan untuk kebaikan ya Allah sangat rugi sekali. Terus yang terus dibahas mendengar terus kita pendengarannya yang jelek-jelek itu
sangat sangat rugi sekali ya. Gitu. Tapi lebih yang tadi menyender terus kepada Allah untuknya mendengarkan tausiah yang baik itu. Ilmu kita dapat, pahala pun Allah lipatkan kan itu. Ya. Masya Allah. Yang tadi diutarakan itu baru kesehatan saja. Dan poin-poinnya hanya sifat umum. Iya. Kalau kita bahas yang lebih detail, wah luar biasa. Nah, belum lagi ketika masuk pemberian Allah dalam bentuk rezeki, dalam bentuk nikmat-nikmat lain. Nah, apalagi yang telah Allah janjikan ya, itu nikmat-nikmat semua. Iya betul. Dan itu memang disediakan untuk kita. Artinya untuk kita tuh untuk orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Orang yang pandai bersyukur itu disebut abdan syakuro. Jadi hamba yang pandai bersyukur. Kalau dalam istilah kita sebagai manusia itu tahu berterima kasih. Jadi kalau seandainya kita tahu aja bahwa Allah yang memberi, sekalipun kita tidak bertemu dengan Allah langsung, minimal dalam hati kita itu ada rasa rindu ingin tetap bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat kita ada yang memberi sesuatu ke rumah kita ataupun menitipkan sesuatu untuk diberi kepada kita. Kita tidak tahu orangnya siapa, tapi dia selalu memberi ini, dan kita tidak diberi kesempatan untuk bertemu langsung. Yang ada apa yang muncul di pikiran kita? Biasanya kita ingin bertemu dengan orang yang selalu memberi kita rezeki. Nah, apalagi ketika kita tahu bahwa yang memberi selama ini sampai kita hidup seperti ini itu adalah Allah subhanahu. Maka minimal dalam hati kita tuh tumbuh kerinduan ingin bertemu dengan Allah subhanahu. Nah itu makna syukur yang harus kita renungi. Jangan sampai kerinduan kita bertemu dengan Allah itu sifatnya fiktif. Kita bertemu dengan Allah, ingin bertemu dengan Allah, rindu kepada Allah, tapi itu hanya didasari oleh nafsu saja. Jadi fiktif, bukan berdasarkan rasa terima kasih. Ketika engkau bertemu dengan Allah, apa yang akan engkau sampaikan? Aku ingin berterima kasih secara langsung karena selama ini Allah telah memberi aku hidup, memberi aku kesehatan, dan memberi aku nikmat. Agamanya seperti itu. Jadi di sini alangkah bahagianya ketika kita termasuk orang yang bersyukur. Allah telah janjikan hal-hal yang luar biasa kepada orang-orang yang pandai bersyukur tadi. Mudah-mudahan dari makna syukur itu sendiri kita tidak hanya mengamalkan dalam lisan saja, dalam hati saja, tapi ini tuntutan yang sifatnya sosial tadi, yaitu mensyukuri dalam bentuk sosial, dalam bentuk anggota badan kita. Seberapa manfaat kehadiran kita itu di dunia, maka itu bisa menjadi tolak ukur seberapa syukur kita kepada Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat. Kita diberi rezeki yang banyak oleh Allah. Seberapa manfaat rezeki yang diberi oleh Allah itu kita manfaatkan untuk membantu orang. Iya.
kita diberi rezeki berupa kemudahan menuntut ilmu sampai kita mempunyai ilmu. Maka seberapa manfaat ilmu kita untuk mencerdaskan orang, termasuk hal-hal yang lainnya. Jadi mohon maaf memotong, jadi jangan bahasa tadi untuk merugikan orang lain ya. Ya, kalau kehidupan kita itu jadi harus memberi manfaat kepada orang lain. Iya. Makna-makna sosial tadi yang saling berdampingan ya dengan ibadah. Nah, itu bisa menjadi ladang ya, ladang tempat kita bersyukur kepada Allah. Kita diberi rezeki oleh Allah berupa uang misalkan. Jangan hanya bayar zakatnya saja, tapi ada sedekahnya juga. Jangan sampai pemikiran kita itu hanya terbatas oleh zakat. Kita sudah bayar zakatnya sudah, tapi tidak seperti itu. Sekalipun kita sudah membayar zakat, kalau ada orang yang lapar, ada orang yang perlu, ada orang yang ini, ya kita bantu. Nah, itu makna syukur kepada Allah yang dimaknai lebih gitu. Nah, jangan sampai dari makna syukur itu sendiri hanya sifatnya ritual saja. Betul. Arti ritual saja itu seperti kita mulut saja alhamdulillah. Tapi setelah itu pengamalan di masyarakat, pengamalan sehari-hari justru tidak mencerminkan kita itu termasuk orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan ya kita menjadi orang yang mentafakuri kebesaran-kebesaran Allah, nikmat-nikmat Allah lewat makhluk-makhluk Allah itu sendiri. Iya. Jadi indah saja. Bersyukur kepada Allah, mempunyai rezeki yang tadi disebutkan besar kecilnya, terus istilah dan kepada orang lain pun juga tadi ya yang disebutkan, jangan hanya di mulut rasa syukur kepada Allah, tapi di kalangan masyarakat itu hanya dia itu sewenang-wenang hanya dia yang merasakan rasa ini, padahal harus memberikan juga ya manfaat ya gitu. Itu lebih indah ya, udah syukur mah kepada Allah, udah memberikan manfaat mah gitu kan kepada sesama tetangga atau apa rekannya kan gitu. Contoh yang disebutkan tadi, kalau dia di kalangan bisnisnya rasa syukur kepada Allah itu kan, mempunyai bidang usaha, terus untuk memberikan manfaatnya kepada tetangganya atau saudaranya, bisa membawanya ya untuk bekerja gitu kan, itu lebih bermanfaat ya. Jadi dia itu seorang tetangga itu punya pekerjaan gitu kan, apalagi misalkan yang dibawanya itu punya anak ya, punya anak istri gitu kan, itu dia itu pasti ya mendoakan gitu kan, mendoakan kepada dianya yang baik itu kan. Nah, jadi rasa syukur dianya kepada Allah itu timbullah orang yang diajak juga mendoakannya itu lebih mantap gitu kan. Dari doanya dia yang baik, akhirnya Allah tunjukkan kepada dia untuk membawa Fulan bin Fulan bekerja di contoh kalangan bisnis dianya gitu kan. Akhirnya itu sangat istilahnya mah bermanfaat kepada dianya gitu kan, kepada misalkan contoh tetangganya atau saudaranya gitu atau rekannya, itu lebih bermanfaatnya gitu. Betul. Dan itu kan dakwah juga sebetulnya. Betul ya. Apalagi ketika kita diberikan kelebihan harta ya. Nah, itu sebetulnya kita harusnya lebih leluasa untuk beramal, lebih leluasa untuk mensyukuri apa yang Allah perintahkan. Termasuk lebih berpotensi untuk memerdekakan seseorang. Kalau zaman dulu kan ada yang namanya perbudakan, hamba sahaya. Nah, salah satu yang paling cepat untuk memerdekakan seorang hamba yaitu dengan nilai itu sendiri. Itu lebih cepat. Mungkin kalau yang tidak
punya kekayaan hanya bisa mendoakan saja kan. Semoga masalah kamu cepat selesai. Saya doakan semoga. Tapi kalau orang yang kaya, udah masalah kamu apa? Kalau masalah keuangan, keuangannya berapa? Kita selesaikan. Kita selesai langsung, itu lebih cepat. Lebih cepat ya. Nah, tapi di zaman sekarang ini memang tidak begitu banyak orang-orang yang punya kepedulian seperti itu. Iya, iya. Tidak banyak. Adapun yang melakukan hal-hal seperti itu, kadang itu hanya luarnya saja. Kadang dalamnya ada yang berbeda. Ada yang didorong dengan kepentingan-kepentingan. Nah, tapi kembali lagi kepada makna tadi. Ketika kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sebenar-benarnya, maka rasa syukur itu sendiri bisa mengantarkan pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Contohnya seperti ini. Ketika engkau diberi rezeki yang besar dan engkau ingin menemuiku, maka ya jangan jauh-jauh, misalkan pulang pergi ke Mekah. Cukup mungkin dengan membantu tetangga-tetangga kamu yang sakit, ya, yang tidak sekolah dibantu sekolahnya, yang kekurangan makanan dibantu makanan. Mungkin bertemu dengan Allah itu akan lebih cepat ketimbang kita bolak-balik ke sana, ke Masjidil Haram, sholat berjamaah di sana, tetapi malah tetangga sendiri, saudara-saudara sendiri malah sangat kesulitan gitu. Nah, mungkin itu bisa lebih dipahami. Iya. Maksud gitu. Karena Allah memberikan rezeki tadi itu ada maksud. Aku berikan rezeki ini kepadamu, misalkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Sebenarnya Allah bermaksud. Satu bisa menguji atau menitipkan. Iya. Ini saya kamu beri rezeki seperti ini yang besar. Maka sampaikanlah rezeki ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu kan titipan atau ujian. Diberi rezeki yang besar, aku menguji apakah engkau masih tetap bersyukur atau kufur. Karena tidak sedikit orang yang hancur gara-gara pemberian dari Allah dengan tidak mensyukuri nikmat itu sendiri. Iya. Gayanya waktu miskin itu berbeda ketika gayanya sudah menjadi kaya. Betul. Contohnya misalkan Sa'labah. Iya. Ketika masih miskin, gaya Sa'labah itu seperti apa? Tapi setelah kaya, gaya Sa'labah seperti apa? Nah, Allah pun khawatir gitu, ketika misalkan kita diberikan rezeki yang banyak, kita tidak bisa membawanya, akhirnya kita yang sekarang sebagai orang yang bersyukur nanti akan berubah menjadi orang yang kufur dengan adanya harta itu sendiri. Makanya diulang-ulang saya mengatakan Allah itu lebih tahu yang terbaik untuk kita ketimbang diri kita sendiri. Mungkin menurut kita dengan adanya rezeki yang banyak kita akan lebih baik, tapi belum tentu menurut Allah itu baik. Makanya doa-doa kita yang sifatnya meminta dunia bisa jadi Allah kabulkan atau memang Allah tolak karena kita belum siap. Iya, tapi kecenderungan orang itu larinya ke sana ya, kebanyakannya itu ke yang dipinta itu sama Allah itu ke sana. Tapi Allah itu maha tahu ya, maha tahu segalanya. Contoh mungkin ya dilogikakan hal seperti ini. Kita mau memikul gitu kan beban yang bobotnya, contoh kita ini usia contoh di 20 tahun gitu kan. Nah, kita memikul itu bobotnya 50 kilo.
ketika mungkin kita yang tadi ambisi tadi ya yang disebutkan pingin memikul 100 kilo, akhirnya itu kan kita roboh, itu kan di pertengahan gitu kan. Itu logikanya seperti itu ya. Nah Allah itu lebih tahu maha segalanya. Ya mungkin kalau kita hanya ukurannya, tolak ukurnya cuman 20 kilo bebannya atau apa-apa, itu kita ini mungkin ini apa istilahnya berjalan itu dengan tenang gitu kan, daripada kita memikul yang tadi yang meminta rongkah itu. Contoh ini diibaratkan kebebanan, memikul pingin 50 kilo ataupun 100 kilo kan akhirnya malah bukan ini kan malah roboh di pertengahannya. Kalau kita digambarkan hal kepada tadi yang Allah berikan, kekuatan kemampuannya Allah itu kan udah mau tahu kan, sekian dia itu minta ukuran sekian. Akhirnya jika Allah benar karena dia yang tadinya disebutkan salah apa itu ya, yang misalkan dari miskin itu minta sampai menangis apa, ketika Allah berikan akhirnya kan kesombongan muncul, akhirnya Allah mengkupurkannya. Yaitu takutnya hal seperti itu, padahal Allah itu welas asih ya kepada manusianya gitu kan. Nah, makanya sebetulnya itu Allah itu maha tahu ya keinginan-keinginan atau apapun gitu. Ya intinya kita itu yang diberikan oleh Allah itu nikmat-nikmat yang Allah berikan itu hanya bersyukur gitu kan. Hanya mensyukurinya ketika Allah memberikannya kepada kita gitu. Ya. Orang yang cerdas itu kan orang yang tahu berterima kasih. Iya, ya. Ketika kita diberi sesuatu oleh orang lain secara syariat, kita berterima kasih kepada orang itu kan. Jazakallah khairan kasiran. Lalu kita secara hakikat kita berterima kasih kepada Allah yang memberi. Nah makanya semoga kita ini diberikan sesuatu nikmat oleh Allah tuh dengan maksud yang baik tadi. Amin ya Allah. Dengan maksud yang baik ya minimal kita dititipi. Kita sebagai kepala keluarga ketika Allah memberi rezeki itu Allah menitipkan rezeki istri kita, rezeki anak-anak kita kepada kita. Nah maka itu sebagai bentuk tanggung jawab ya kita salurkan. Tambah lagi kita punya tanggungan binatang peliharaan, maka Allah pun menitipkan juga biaya untuk membeli makanan binatang peliharaan yang kita urus, misalkan kucing. Ketika kita menjadi atasan, menjadi bos ya, misalkan ada 2 orang karyawan, 3 orang karyawan, maka Allah pun menitipkan rezeki karyawan itu kepada kita. Nih disalurkan. Nah termasuk makin banyak, akhirnya makin banyak rezeki dari Allah, makin besar. Nah itu yang disebut titipan itu sendiri. Iya. Bukan mereka bergantung kepada kita, bukan. Tetapi Allah memberikan rezeki itu kepada kita melalui jalur-jalur syariat tadi. Mereka bekerja kepada kita, lalu rezekinya Allah titipkan kepada kita. Nah jadi maknanya seperti itu, jalur-jalurnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa yang telah Allah berikan itu semuanya mutlak untuk kita, tidak. Makanya orang dermawan itu rezekinya nggak habis-habis, karena bisa jadi Allah angkat mereka itu sebagai bendahara. Bendahara seperti apa? Bendahara yang Allah titipkan untuk menjadi syariat, sampainya rezeki itu kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan. Makin besar dia memberi manfaat, maka makin besar juga kepercayaan Allah untuk
orang tersebut. Iya. Makanya tidak ada cerita orang yang dermawan itu bangkrut. Karena makin besar kedermawanannya, maka makin besar pintu rezeki yang Allah berikan untuk mereka. Nah, yang suka dengar juga ya ini didiskusikan. Ada seseorang misalkan contoh hal membuka bisnis gitu kan, tapi dia itu mempunyai sifat ambisi yang tadi ya kalau dikatakan memikul itu ya bebannya di ukuran sekian, tapi itu dia itu menerobos, memaksa gitu kan, akhirnya seolah-olah itu Allah itu tidak memberi atau apa, padahal ketika dia mencoba untuk kenapsuannya bisnis contoh kalau di kalangan dagang buka cabang di sana di sini kan gitu, akhirnya itu memang memberikan manfaat, tapi ketika dia hanya sebentar ujung-ujungnya bangkrut, seharusnya itu jadi motivasi ya ke dirinya yang tadi sadarnya, oh ya Allah mungkin ini bukan bagianku kan. Kalau mensyukurinya mungkin aku belum pantas, itu aja untuk mensyukurinya ya. Jadi jangan melihat rekannya di bidang yang sama akhirnya bisnis itu, mungkin dia itu yang terpilih oleh Allah gitu kan untuk menjadi dermawan gitu kan ya. Kalau misalkan seseorangnya pingin hal seperti temannya gitu ya mungkin gak akan sama juga gitu kan yang tadi disebutkan kita ya berurang-urang antara memikul beban kamu mah 20 kilo, beban ini mah 30, beban ini 50, tapi kita ujung-ujungnya intinya asal bisa kan gitu. Tapi jikalah orang yang tersebut di bisnisnya meleset itu, jadi jangan sampai mengeluh ya. Harusnya lebih bermotivasi dirinya dia dengan Allah itu mungkin belum saatnya ya. Bukan Allah itu tidak mengasih, tapi belum saatnya, belum waktunya untuk diberikan kamu seperti dia kan gitu. Iya. Iya. Jadi kan ditakar. Iya. Dalam hal ujian aja Allah menakar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya sesuai dengan kapasitas hamba itu sendiri. Apalagi dengan yang sifatnya tadi pemberian harta, pemberian kesuksesan, berarti Allah takar juga sesuai dengan yang terbaik ya Allah untuk hamba itu sendiri. Karena Allah maha tahu. Bisa jadi kan faktor-faktor lain tidak belum mendukung kita untuk bisa tadi seperti orang lain. Mungkin faktor ilmunya kita kurang kalau dibandingkan dengan orang lain. Betul. Makanya rezekinya pun berbeda. Beda ya. Karena kan man arada dunya falaihi bil ilmi, wa man arada akhirah falaihi bil ilmi, wa man arada huma falaihi bil ilmi. Dalam hadis riwayat Bukhari ya, yang artinya barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat maka harus dengan ilmu. Nah artinya mungkin keilmuan kita belum cukup untuk membahagiakan diri kita sendiri. Ya. Makanya belajar. Iya, makanya yang terus diulang-ulang ya dengan kajian ini, apalagi ini namanya apa, nikmat syukur gitu kan. Jadi seolah-olah itu kita dihidupkan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya untuk beribadah. Jadi jangan melihat dunia yang diberikan oleh Allah itu kepada si A, si B itu beda-beda kan. Iya, betul. Yang tadi takaran-takaran itu, makanya sebetulnya itu yang mempunyai orang ya, yang kita ulangi mempunyai sifat syirik gitu kan, itu segeralah buang gitu kan, segeralah buang sifat-sifat hal gitu. Yang tadi udah jelaskan dalam Al-Quran itu, yang
seperti tadi aja ya, yang misalkan kalangan-kalangan bisnis atau dagang itu, ya mungkin yang tadi harus kejarlah dulu ilmunya kan gitu. Iya, Gitu kan. Kalau itu satu profesi gitu kan, satu profesi misalkan penjualan apa di bidang sama gitu kan. Itu kan bisa jadi bedanya itu kan mungkin di lokasi ya yang kita terus ulang gitu. Makanya yang kita bahas ini rasa syukur itu hanya kita mensyukurinya yang Allah berikan itu aja. Ibadah dengan kekuatan kita selagi kita muda, kita akan menempuh masa tua kan gitu. Gitu. Ya kalau mau bahagia kayak tadi, kalau kita mau bahagia, ilmunya apa? Ya ilmunya tadi, bersihkan dulu hati. Iya, iya. Iri dengki buang. Selama iri dengki masih ada dalam hati, jamin lah, pasti belum, tidak akan bahagia. Innalillah. Tapi ketika sudah dihilangkan sifat hasud, sifat iri dengki, jaya kaniaya, kalau bahasa Sunda itu sirik pidik jaya kaniaya, sifat keluh kesah dihilangkan, kemungkinan kita bisa bahagia. Tahu dari mana? Ya dari ilmu itu sendiri. Betul. Kan kalau mau bahagia di dunia, maka cari tahu ilmu untuk bahagia itu apa. Ya salah satunya itu membersihkan hati. Dengan membersihkan hati, kebahagiaan kita sudah dekat. Bukan diukur dari seberapa besar rupiah yang kita punya. Kalau udah urusan bahagia itu, kadang orang yang punya cangkul baru itu bahagia. Misalkan petani yang punya cangkul baru ya, itu bahagianya luar biasa. Sama dengan bahagianya seorang pengusaha yang punya mobil, bahagianya sama tapi nilainya beda, modalnya jauh lebih besar. Betul. Tapi kenapa bahagianya bisa sama? Betul. Orang yang makan seadanya itu bahagia sekali. Tapi ada di sisi lain orang yang makanannya lengkap, satu meja penuh, tapi belum bahagia. Terus ada orang yang bahagia padahal dia untuk makan saja besok misalkan masih tidak tahu lewat jalur apa makan itu. Tapi bahagia hari ini. Tapi ada yang tabungannya banyak, makanannya banyak, tapi tidak bahagia, malah keluh kesah yang muncul. Nah, itu ada ilmunya. Ilmunya apa? Ternyata ilmunya menjurus kepada yang kita bicarakan. Syukur ya. Ketika kita mensyukuri nikmat Allah, maka tidak ada lagi keburukan yang kita rasakan. Ketika diberi sakit pun itu tidak mengeluh yang muncul, tapi malah zikir yang muncul. Nah itu. Makanya kalau orang udah terikat dengan sifat-sifat syukur, udah jangankan manusia, setan pun akan susah untuk menggodanya kepada orang-orang yang bersyukur tadi. Jatuh masih bersyukur, apalagi ketika bangun. Kalau dalam usaha itu bangkrut masih bersyukur, apalagi kalau diberi sukses. Jadi orang-orang yang bersyukur itu sangat istimewa ketika kita tahu ilmunya. Apalagi dari syukur itu sendiri, ketika tahu ilmunya bisa mengantarkan kebahagiaan nanti di akhirat. Ya Allah, seperti itu. Ya mungkin itu ya. Alhamdulillah ya, yang dibicarakan kita malam ini ya, malam Jumat kita pindah tempat ini di musola ya. Di musola, tapi alhamdulillah ya tidak mengurangi untuk kehusuan kita bertausiah di malam Jumat ini gitu kan. Apalagi kepada saudara-saudara kita yang mendengarkan channel kita, mudah-mudahan aku berulang-ulang bahasanya doa aku moga-moga terijabah ya di malam Jumat ini, dimudahkan segala urusan, disehatkan badannya, jasmani rohaninya gitu kan, dijauhkan segala hal-hal
penyakit iri, dengki, hasud ya. Gitu. Jadi ingin menemukan ilmu kesuksesan dunia akhirat itu, buanglah. Tidak ada artinya untuk menggenggam rasa benci kepada orang lain, rasa sirik kepada orang lain. Yang tadi disebutkan oleh Pak Ustadz yang tadi, rasa syukur kepada Allah, hanya itu aja. Terus kita ini ya saudara-saudara di mana saja berada, sudah ada takaran-takarnya masing-masing itu kan. Betul. Yang Allah berikan. Hanya kita ibadah kepada Allah, apalagi kita di usia masih muda, tingkatkanlah kualitas ibadah kepada Allah dan basahilah mulut kita yang tadi dibicarakan oleh Ustaz ini dengan rasa syukur, sholawat atau apa itu aja, biar kita selamat dunia, selamat akhirat. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulullah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah. Hamdan syakirin hamdan la Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimi wa alim sultan. Amin ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin ya Allah. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Amin ya Allah. Al ahya'i minhum wal amwat wa talib bainana bainahum bil khairat rabbikir warhamna anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal afwa inna bisa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya rabbana simri baba syai'an ila sifa'ila sifa'uka sifa'ala yadina safama wa nazilu minal qur'an wa sifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya Allah ya Rabbi. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin ya wa Allah. fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin ya Allah. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah.